bijaksana, jadi kami juga berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini khususnya Presiden kita, Bapak Jokowi, atas kebijaksanaannya karena memperhatikan juga berbagai masukan dari para pemangku kepentingan di industri sawit. Walaupun masih ada perasaan satu agak prihatin karena ya apa yang sudah kita bangun secara reputasi mungkin agak terganggu dengan kisru minyak goreng 4-5 bulan terakhir ya. Tapi mudah-mudahan ini akan kembali menuju ke arah normal. Yang kedua, walaupun sudah dibuka, tetapi kita juga masih was-was karena harus cepat aturan-aturan turunannya. Karena walaupun secara kebijakan secara nasional sudah dibuka, tapi kan turunan aturan teknisnya sampai sekarang masih belum bisa dijalankan. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini bisa segera menggerakkan kembali industri kita, Mas Gibran. Oke, Pak Santosa kalau boleh tahu Pak, pada saat tentunya keran ekspor ini ditutup, CPO dan juga produk turunannya, sebenarnya seperti apa kalau kita bisa memotret kondisi perusahaan khususnya Astra Agrolestari Pak? Ya, pada saat ditutup tentu tidak ada aktivitas penjualan yang berarti ya. Jadi sejak ditutup tanggal 28 sampai minggu lalu hampir tidak ada pergerakan yang berarti karena produksi nasional sebenarnya yang dibutuhkan di dalam negeri kan hanya kira-kira sepertiga ya secara umum. Jadi dengan dibukanya keran ekspor tentu membuat angin segar buat kita, walaupun sampai sekarang belum kelihatan ada pergerakan ekspor yang berarti juga, karena seperti saya katakan tadi, aturan-aturan teknis turunannya kan masih ditunggu oleh semua pemain di industri ini. Oke, aturan teknis dan juga turunannya masih ditunggu oleh semua pemain di sektor CPO. Lantas adakah penyesuaian begitu ya Pak yang dilakukan oleh perusahaan khususnya Astra Agrolestari pada saat memang keran ekspor ini sudah dibuka baik dari sisi produksi dan juga penjualannya? Ya, untuk produksi kami masih melakukan pengaturan agar mengutamakan penerimaan buah dari masyarakat. Karena bagaimanapun juga kita harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kalau petani swadaya yang tidak punya PKS kan mau nggak mau harus kita serap ya ke produksinya. Dan untuk itu memang untuk kebun inti kita lakukan rotasi yang lebih panjang sehingga produksinya mungkin akan menurun. Sampai nanti pada saat semuanya sudah lebih jelas, kita akan kembalikan menjadi rotasi normal. Mudah-mudahan produksinya juga meningkat dan bisa diserap oleh pasar domestik utamanya maupun pasar internasional. Oke, berarti ada penyesuaian juga ya Pak, khususnya untuk produksi dan juga penjualan. Nah terkait dengan berkaca pada peristiwa yang terjadi beberapa pekan lalu atau beberapa bulan lalu ketika memang untuk terjadinya gangguan pasokan minyak goreng di dalam negeri kita, otomatis juga pemerintah melakukan kebijakan yang extraordinary dengan melakukan penutupan ekspor CPO dan juga produk turunannya. Nah ketika kita melihat untuk kebutuhan dalam negeri pada saat terjadi gangguan pasok minyak goreng utamanya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Sawit ini sudah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Nah kalau untuk Astra Agrolestari sendiri, seperti apa Pak komitmennya untuk tetap menjaga begitu ya produksi dan juga tentunya untuk menjaga supply di dalam negeri kita? Ya sebenarnya saya pikir hampir semua pemain berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan nasional. Hanya bagaimana menyalurkan, karena tidak semua pemain ini punya distribusi sampai ke retail. Kalau kita lihat kan bertahun-tahun kebutuhan dalam negeri itu biasanya hanya sepertiga dari total produksi ya. Beberapa tahun terakhir juga kita lihat seperti itu. Bahwa kami semua siap, tetapi kalau jalur distribusinya kita tidak memiliki, kan tentunya menggunakan jalur distribusi yang existing. Apalagi kalau yang dibutuhkan tadinya adalah dalam bentuk retail sampai ke pasar basah. Sebagai contoh di ALI sendiri, refinery kita itu dari awal itu memanfaatkan momentum tahun 2014 di mana diberikan insentif sehingga pajak ekspor untuk hasil-hasil yang produk lebih hilir menjadi lebih baik dibandingkan kalau dijual dalam bentuk mentah, sehingga desain daripada refinery kita memang untuk tujuan ekspor. Nah pada saat diminta untuk membantu untuk distribusi di dalam domestik, ya tentunya dengan segala keterbatasan kita lakukan, walaupun mungkin tidak bisa memenuhi yang diharapkan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah. Jadi kesulitan kita lebih pada model bisnisnya sendiri, karena tidak semua
produsen kelapa sawit ini memiliki distribusi secara retail.